ajaib. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi, Kau tetap ajaib. Ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selalu. Kita sama-sama ingat tak berubah. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi
Persiapkan hati kami Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan memuji menyembah-Mu. Kau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu yang mengalir Tuhan, biar kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Ya Allah basyara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Suruh umat sujud menyembah di hadapan tata Allah. Sama-sama nyanyikan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan, kudus-kuduslah. Holy, holy are you Lord. Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan, sama-sama nyanyikan. Kudus-kuduslah Tuhan, di penyembahan kami Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Kudus-kuduslah, kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi kudus-kuduslah Tuhan. Oh, kudus-kuduslah. Biar Kau yang diagungkan di tempat ini, biar Kau yang dimuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja. Ya Allah basyara Allah, surga bumi, ya Allah basyara Allah, penuh kemuliaan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan. Kita sama-sama angkat suara kita, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kudus-kuduslah Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita, kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Ya Allah basyara, ya Allah basyara. Jamaah kami satu persatu Tuhan, perbarui kami Tuhan. Ya Allah basyara, kami berjumpa dengan Allah. Ya Allah basyara.
Ambil waktu, mari kita sembah Dia. Kita terus sembah Dia. Amin. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Ya Allah, Haleluya Yesus. hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Biar kemuliaan-Mu datanglah di tempat ini. Lawat kami Tuhan. Yes. Hanya itu yang kami rindukan. Ya Allah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Sama-sama nyanyikan. Bersemayam di tangan-Mu, ya Allah, mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi setiap kami Tuhan. Ya Allah, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Bersama Ya Allah, mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Lawat kami Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lebih lagi, mari kita angkat kedua tangan kita. Kemuliaan-Mu datang Tuhan, penuhi tempat ini. Ya Allah, bersemayam di tangan-Mu, ya Allah, mulia. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti ini. Ya, hauskan Dia, sama-sama nyanyikan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Sekali lagi dengan sama hatimu, lawat kami Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dari rumah kita masing-masing, kita sekarang akan menggali firman Tuhan dalam spesial program Keluarga Indonesia Bahagia. Dan pakar bahagianya sudah datang. Ya. Beliaunya bahagia, keluarganya bahagia. Dan tema yang kita akan bahas adalah bahasa cinta. Episode kedua daripada bahasa cinta di Alkitab. Ya. Karena Galatia 5 ayat 22 ada 8 bahasa Roh, cinta suami istri. buah roh. Buah roh menjadi bahasa cinta suami istri. Ya. Yaitu sukacita, damai sejahtera, sabar dan murah. Ya. Udah diselesaikan
dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sekarang kita akan sambung bahasa cinta yang bagian kedua, yaitu kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Wow. Sekarang kita sambung kepada bahasa cinta berikutnya, yaitu kebaikan. Ya. Saya hafal dengan pengajaran Mas Jarod, banyak waktu pacaran itu banyak perbedaan, banyak latar belakangnya berbeda, tapi karena dia baik. Tapi setelah menikah, kok bubar jalan? Silakan hambanya. Ya, kita belajar mengenai buah roh ataupun bahasa kasih versi Alkitab. Ya, kalau Gary Chapman kan ada 5, tapi Alkitab ini kan lebih detail menurut saya, dan diantaranya adalah kebaikan. Nah, kebaikan itu menumbuhkan cinta. Cinta itu Alkitab mengajarkan atau buah roh adalah kebaikan. Tapi secara praktis kebaikan itu menumbuhkan cinta. Contohnya waktu pacaran tadi, ya kan, orang kan dinasehati sama orang tuanya, sama pendetanya, itu bener yakin gitu ya, yakin Pak gitu. Tunggu dulu, kamu dulu pernah bilang sama saya, idola kamu kan bukan seperti itu. Oh iya Kak, saya masih ingat loh, kamu dulu waktu saya tanya idola kamu itu seperti apa gitu. Ini seorang cewek ya. Saya masih ingat kamu dulu bilang apa sama saya idola kamu. Dia ketawa-ketawa gitu kan. Kenapa? Emang idolanya apa gitu. Jadi waktu ditanya begini, idola kamu tuh apa sih? Kalau singkat aja, saya mau cari suami imamat yang rajani. Wah, imamat rajani. Rohani banget. Rohani dan kaya, rajani, diberkati itu. Tapi yang datang itu imamat kereni. Ya memang rohani tapi kere. Lalu kenapa jadi menikah sama dia gitu? Ya karena yang kere tadi itu baik gitu loh. Baik, ngajak ini, ngajak itu, berbuat baik. Walaupun bukan idolanya, lama-lama dia baik kok gitu loh. Atau ketika orang tuanya mempertanyakan, kamu yakin nikah sama dia? Dia nggak ganteng loh, jelek mukanya. Tapi orangnya baik loh mah gitu. Jadi banyak orang akhirnya mau menikah atau diyakinkan bahwa dia tuh cinta sama dia karena dia baik gitu. Maka sebelum saya lanjutkan, saya mau bilang sama bapak-bapak dulu yang pemirsa nih ya. Bapak-bapak udah nikah berapa tahun? Oke, anggap aja 10 tahun. Oke. Kenapa 10 tahun yang lalu ibu mau bapak nikahi? Karena dulu bapak baik. Nah sekarang baik apa enggak? Saya lihat coba muka istrinya sebentar. Kalau istrinya wajahnya penuh penderitaan, berarti bapak udah nggak baik lagi. Jadi nggak bisa bapak bilang, oh saya baik gitu. Maka gue mau pengen tahu istrinya dulu. Kalau istrinya menderita, wah, berarti nggak baik lagi. Nah maka kebaikan itu penting. Kenapa? Ada wanita mau dinikahi yang bukan idolanya, diyakinkan bahwa dia mencintai karena dia berbuat baik. Artinya kebaikan itu menumbuhkan cinta. Artinya memang cinta itu berarti baik. Karena baik maka dia yakin cinta. Nah itu loh pengertian yang sederhana ini bahwa baik itu cinta, cinta itu baik. Ini perlu dibawa lanjut sampai kepada pernikahan. Maka sebenarnya gampang sekali. Pak gimana Pak supaya suami saya cinta saya? Anda baik sama suami. Pak gimana Pak supaya istri bergairah dengan saya? Anda baik sama istri. Karena kebaikan itu menumbuhkan cinta. Nah karena itu supaya istrinya romantis, suaminya harus baik hati. Karena kebaikan itu menumbuhkan cinta. Maka kalau bapak-bapak berkata, Pak istri saya itu frigid, saya tahu Anda jahat. Maafkan saya bukan menghakimi, tapi memang saya menuduh. Kalau istri Anda frigid, dingin, gak romantis, jangan-jangan Anda berkurang kebaikannya. Tidak seperti dulu lagi waktu pacaran. Mungkin karena sudah sukses, lalu arogan, karena pinter, istri digoblok-goblokin. Kalau pinter, istri dididik dong dengan kebaikan. Jadi kebaikan itu akan membuat kepandaian ada gunanya, kekayaan ada gunanya. Karena kebaikan itu menumbuhkan cinta. Mas Jarod, Ya. apa definisi bahasa kebaikan Oke. suami istri? Baik itu ya sebenarnya gini ya, menolong baik, pengertian tuh baik, menerima apa adanya itu baik. Ya punya baik hati lah, Mendukung. mendukung gitu kan. Kalau kebalikannya baik kan jahat.
ini jahat banget nih, nggak terima saya, jahat banget nih, marah-marah terus, jahat banget nih. Jadi baik, udah baik hati. Nah, kebaikan inilah yang membuat istri ini akan tetap sayang suaminya. Walaupun suaminya nggak ganteng, suaminya nggak kaya, bisa begitu, tapi baik. Ya, dipelihara bolehlah. Gitu. Bahkan begini loh, istrinya ini pandai cari duit, suaminya enggak. Tapi istri ini rela bekerja keras karena suaminya baik. Karena soal kaya itu kan talenta ya. Makanya suaminya nggak pandai dagang. Tapi kalau dia baik, kan anak-anak juga hormat sama ayahnya. Jadi istri ini, aku rela dah. Tapi kalau udah miskin, jahat pula. Jadi baik itu, ya baik. Jadi baik ini menurut saya, baik ini sebuah pilihan. Ya, bahagia pilihan. Baik juga, baik itu kan hati ya. Hati kan pilihan. Kalau talenta kan bukan pilihan. Iya. Kita nggak diberikan talenta bicara ya nggak bisa. Kecuali latihan, tapi kan susah. Tapi kalau baik itu pilihan. Tapi banyak suami ngomong gini, saya baik, responnya dia nggak baik. Galatia 6 berkata, jangan cemu-cemu berbuat baik, karena engkau pasti menuainya, belum titik, asal tidak menjadi lelah. Jadi tidak boleh lelah berbuat baik. Terus berbuat baik. Kenapa? Karena kalau ada baik, ada baikin. Ini mungkin dibalik lah ya, banyakan yang, kan kebanyakan dia, tapi bisa juga kebalikannya, suaminya jahat atau begitu. Ya ibu baik terus, baik, dibaikin. Pasti suami berubah, pasti. Kalau enggak dirubah Tuhan, lebih parah. Kenapa yakin pasti? Karena firman Tuhan berkata, di dunia ini semuanya berubah. Kecuali dua, setan sama Tuhan. Makanya kalau dibaikin, suaminya nggak berubah-berubah, jangan-jangan dia Tuhan. Atau setan. Kalau dia Tuhan, salibkan dia. Tapi saya percaya, kebaikan itu akan mengubah orang yang tidak cinta jadi cinta. Kembali lagi waktu pacaran, orang itu gak cinta, tapi dibaikin aja cintanya tumbuh. Jadi itulah kuasa kebaikan yang luar biasa. Kenapa saya berubah? Karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Dia mati bagi saya, dia bangkit bagi saya, dia hidup bagi saya, naik bagi saya. Makanya saya berubah karena saya merasakan kebaikan Tuhan. Makanya tadi saya bilang kalau punya suami, punya istri yang tidak seperti yang diharapkan, bukan diganti, bukan didoakan supaya Tuhan ambil nyawanya. Tapi Tuhan, ajari aku bisa menjadi alatmu untuk menyalurkan kebaikanmu. Kebaikan itu luar biasa, power of love ada, sama juga kuasa kebaikan juga ada. Kan udah terbukti, terbukti yang nggak cinta jadi cinta karena kebaikan. Ini bahasa cinta suami istri yang kelima, yaitu kebaikan. Sang keenam sekarang. Yaitu bicara bukan hanya sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, tapi juga kesetiaan. Oke. Bagaimana bahasa kesetiaan suami istri? Kalau cinta maka setia tanda cinta. Ya, jadi setia itu mudah kalau ada cinta. Buktinya waktu kita pacaran kita nggak macam-macam. Setia mudah kalau ada cinta, tapi cinta harus didasari juga dengan komitmen. Ketika keadaan sudah nggak baik, makanya menikah itu dua. Ada cinta, ada juga aktenya. Karena menikah itu formal. Menikah itu ada hukumnya, sehingga ada catatan sipilnya. Kenapa? Karena itu akan membuat sebuah unsur lain di dalam pernikahan, yaitu komitmen. Nah, komitmen akan juga mendukung kesetiaan. Karena menikah itu kan makanya ada komitmen bahwa apapun yang terjadi, ini ada suratnya, ada legalnya. Nggak bisa pisah begitu aja. Maka kalau pisah pun ada sidangnya, pengadilannya, perceraiannya. Walaupun kita tidak mendukung, ya Tuhan membenci perceraian. Nah, kembali kepada kesetiaan. Cinta itu kan perlu dibuktikan. Enggak. Jadi makanya kalau dalam kasih gitu ya, bahwa kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak berkesudahan. Artinya kan setia sebenarnya juga. Kalau berkesudahannya berarti nggak cinta. Maka kasih itu berarti setia. Nah, bicara setia ini sebenarnya menurut saya lebih tinggi daripada baik. Ya. Makanya Alkitab berkata bahwa orang baik itu banyak. Apalagi kalau udah belajar dari kesetiaan Yesus, walaupun umatnya nggak setia, dia tetap setia. Nah, makanya kan Amsal berkata bahwa orang yang baik itu banyak, tapi setia siapakah yang mendapatkannya?
Artinya kesetiaan ini sebenarnya butuh komitmen. Nah, itulah kenapa dalam Alkitab, baik itu kasih atau buah roh, kesetiaan ini menjadi sebuah ukuran. Itulah kenapa kita juga perlu yang namanya setia. Nah, setia itu ada ujiannya. Contohnya Yusuf. Dia diuji ya dengan mau diajak selingkuh sama istri Potifar. Tapi kenapa Yusuf setia? Artinya dia tidak mau tergoda karena dia takut sama Tuhan. Jadi untuk bisa setia ini kita perlu yang namanya takut Tuhan, bukan berarti takut kayak takut masuk neraka atau takut sama setan gitu ya, tapi takut akan Tuhan dalam arti cinta atau respect kepada Tuhan. Nah, kalau kita cinta dengan Tuhan, artinya kita juga pasti akan mencintai pasangan. Artinya kita itu hidup bukan karena dilihat oleh pasangan, dilihat oleh atasan. Kita kerja katakanlah. Karena Alkitab juga berkata kalau kamu bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Nah, kalau kita bekerja untuk atasan nggak ada, ya udah sembarangan. Begitu ada atasan ada, gudubuk. Berarti, tapi kalau seperti untuk Tuhan, kan Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ngelihat. Nah, sama juga dalam hal pernikahan. Kenapa saya orang sanguin, foto karakternya kuning, saya gampang jatuh cinta, dorongan selingkuh ada. Kalau saya mau bicara jujur, ya, modal selingkuh ada. Orang yang saya tipenya gampang tertarik, gitu loh. Jadi ada orang yang emang tipenya kan dingin cuek gitu ya. Kalau lihat orang cantik, seksi lewat, ya dia cuek aja. Kalau saya enggak, wih seksi juga nih. Normal, saya orang normal gitu. Tapi ada tapinya. Kenapa saya setia? Karena saya cinta Tuhan. Nah, makanya kesetiaan kepada pasangan itu akan semakin kuat. Kalau orang itu cinta Tuhan. Disinilah dimana bahwa memang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, itu nggak bisa terpisahkan dari kehidupan pernikahan. Ketika orang membangun hubungan dengan Tuhan, maka hubungan dengan pasangannya pasti lebih baik lagi. Maka saya heran kalau ada orang yang bilang dekat sama Tuhan tapi nggak dekat sama pasangan. Harusnya ini paralel. Orang yang makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan pasangan. Terkadang kan istri berubah, suami berubah. Bagaimana membangun kesetiaan itu? Jadi gini ya, mungkin kalau namanya membangun kesetiaan kita belajar dari Tuhan. Kan firman Tuhan berkata begini, kalau kamu tidak setia, aku setia. Jadi firman Tuhan mengajarkan, Tuhan sendiri yang berfirman, kalau kamu tidak setia, aku ini tetap setia. Artinya, kesetiaan kita itu jangan tergantung karena jikalau, tapi walaupun. Ya kalau pasangan saya kaya raya diberkati, aku setia sama pasangan, apa setia sama dompetnya gitu ya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Gara-gara COVID kena PHK, duitnya sedikit lalu nggak setia lagi. Berarti selama ini kita setia bukan dengan pasangan. Justru dalam pandemi ini masa sulit gara-gara COVID terjadi masalah. Kalau suami istri tetap setia menghadapi bersama-sama, masa sulit ini justru menjadi bonding yang kuat. Jadi ketika ada kesulitan gitu kan, tetap setia nih. Wah, susah bareng-bareng, dihadapi bareng-bareng. Akhirnya justru menjadi pernikahan semakin kuat karena dibuktikan oleh cinta yang setia. Kesetiaan dalam masa sulit. Kalau dalam masa senang mah nggak butuh kesetiaan. Kenapa Mas Jarod ada ini agak keluar tema tapi menyambung. Ini kan saya nggak bicara kelompok, nggak bicara kepercayaan, saya bicara umum aja. Ada orang sudah ada satu istri, dia merasa nggak cukup dua, mungkin dua bisa lebih bahagia. Nggak cukup, bisa tiga. Gimana Mas? Ya ini bicara pikiran orang dunia lagi gitu ya. Saya ini butuh seks seminggu 2 kali, 3 kali dah. Kalau kurang pusing. Lah istri ini dalam sebulan seminggu datang bulan. Ya udahlah kalau kita punya istri 2. Jadi kalau yang datang bulan, dia pindah ke istri yang 1. Ternyata kalau 2 tuh masih ada kemungkinan datangnya bareng-bareng. Ini bicara dunia, bicara dalam arti memang udah otaknya seks aja gitu. Ya memang begitulah gitu. Tapi tiba-tiba menikah ke ketiga, datang bulannya sama-sama juga. Berarti menambah istri bukan solusi. Bahkan ada lagi yang begini. Wah ini istrinya yang 1 udah menopause nih, diceraiin. Dia ngambil 1 lagi. Jadi di waktu yang sama 4 pokoknya. Tapi sebenarnya dia pernah menikah dengan banyak orang.
Satu diceraiin, nikah lagi, satu diceraiin, nikah lagi gitu. Itu kan otaknya berarti udah sek aja melulu. Nah, kalau saya kenapa firman Tuhan kekristenan mengajarkan monogami? Karena ketika istri baru melahirkan, kita nggak datang bulan, bisa datang bulan dah. Habis melahirkan dia dijahit, lalu istrinya harus nunggu 40 hari baru bisa hubungan suami istri. Atau ada periode tertentu di mana dia datang bulan. Justru itulah termasuk ritme supaya suami juga belajar nanti cinta berikutnya, penguasaan diri. Jadi di dalam monogami, dalam kesetiaan, justru ketika suami pengen tapi nggak bisa karena tadi jadwal tadi gitu ya. Itu kan ketika suami bisa menguasai diri dan tetap setia, maka si istri atau pasangan akan diyakinkan, wah dia cinta banget sama saya. Jadi menurut saya Tuhan itu nggak salah merancang mengenai mekanisme datang bulan. Kalau dipikir ngapain sih pakai gitu, pakai 5-6 hari lagi, bodoh datang bulan ya sehari selesai. Karena Tuhan itu mau supaya manusia itu bertumbuh dalam karakter, ada penguasaan diri di situ. Setia juga. Setia karena penguasaan diri. Kalau ada penguasaan diri pasti setia. Dan untuk bisa setia penguasaan diri ini, maka ada mekanisme datang bulan, ada wanitanya mulai menopause, mulai berkurang gairahnya. Kan seiring juga laki-lakinya udah masa tua juga. Jadi seiring dengan itu supaya prianya juga makin dewasa di dalam kepribadian. Jadi menurut saya ada sebuah maksud Tuhan di dalam mengatur tubuh kita. Ini kan yang diciptakan Tuhan. Ada masa-masa periode pubertas, masa periode menopause, ada masa periode datang bulan yang membuat kita secara kepribadian memang harus bertumbuh di dalam cinta penguasaan diri. Wow. Ada beberapa pribadi yang tidak menikah, siklusnya jalan. Itu hormonnya gimana, Mas? Saya menikah jadi saya nggak tahu. Kan pakar. Ya, jadi Paulus juga ya nggak tahu ya. Paulus itu orang yang tidak menikah. Saya pernah membaca buku namanya Single Happy. Atau juga saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak menikah seperti Ibu Indri Gotama, Evelyn Nadik, dan beberapa teman yang lain yang saya cukup dekat dan tidak menikah. Maka ya mereka membangun kebahagiaan non-seksual. Kan kebahagiaan tuh banyak banget sumbernya. Ya. Bahagia karena melayani, bahagia karena berarti bagi orang lain. Itu wanita. Kalau pria? Sebenarnya sama juga. Sama ya? Sama. Jadi kalau contohnya mungkin kita bilang yang menikah aja dah. Saya secara manusia, hormonal saya, siklus saya, katalah seks itu seminggu 2 kali. Ya. Tapi bisa nggak saya sebulan nggak seks? Bisa. Saat saya merasa berarti, atau saya sibuk nih ngelukis nih, ini lukisan saya nih. Ngelukis aja sibuk begitu, apalagi selain sibuk bergairah gitu ya. Waduh, kita nikmati sendiri. Apalagi langsung juga ditawar ya. Wah, langsung ada yang mau beli gitu, semangat lagi. Udah. Jadi ketika kita mendapat kesenangan seperti melukis ini kan 3 lukisan jadi satu sebenarnya. 3 in 1 kalau disambung jadi satu. Diselesaikannya berapa hari? Seminggu? Satu lukisan begini butuh waktu kira-kira 7-8 hari. Tapi satu harinya, jadi dalam satu periode bisa 3 lukisan. Tapi nggak bisa lukisan itu kan kecil nih, sehari nggak bisa karena misalnya ada lapis pertama, tunggu kering, lapis kedua. Nah, ketika orang tuh ya bisa lukis, bisa yang lain ya, hobi gitu ya. Lalu dia bergairah di situ, antusias di situ, mendapat sumber kebahagiaan yang cukup, maka sumber kebahagiaan yang lain itu tidak harus dipenuhi, nggak masalah. Jadi makanya kalau kayak Paulus nggak menikah, atau teman-teman saya yang saya sebut namanya tadi nggak menikah, kan dia mendapat kebahagiaan dari banyak hal. Sepertinya yang tegar yang wanita ya, karena ya lebih kuat, cenderung relatif lebih kuat. Karena dia penolong ya. Ya. Nah makanya kalau orang-orang yang belum menikah bisa nggak hidup kudus? Kalau nonton film porno nggak onani bisa. Selama dia mencari sumber kebahagiaan dalam bidang yang lain. Atau hal ini konsep yang sama kita bawa dalam pernikahan. Supaya kita bisa mencintai pasangan dengan penguasaan diri, dengan kesetiaan. Kalau pasangan punya ritme berbeda dengan kita harus punya sumber kebahagiaan yang banyak. Kebahagiaan dalam pelayanan, kebahagiaan dari hobi yang positif ya, jangan hobinya main game, ngabisin duit gitu ya. Tapi kalau bisa hobi yang positif, yang minimal yang bawa kesehatan lah. Ya. Jadi dengan hobi yang positif ini akhirnya kan kita bisa mendapat sumber kebahagiaan dan itu nanti berpengaruh pada penguasaan diri. Yes. Gitu.
Mas Jarod, yang kelima sudah bahasa cinta yang namanya kebaikan, kesetiaan. Masih satu lagi, kelemah lembutan. Oke. Sebenarnya kelemah lembutan hampir sama dengan tidak marah ya, tapi berbeda. Lemah lembut itu kan ya marah adalah amarah, emosi. Sedangkan lemah lembut tidak kasar. Jadi orang yang jahat ya kasar. Kasih tidak kasar atau lemah lembut. Nah, tentu akan ada masalah dengan pertanyaan begini, Pak, saya kan memang dari suku yang tidak lemah lembut. Tunggu dulu, orang boleh tegas ya, tapi tegas bukan berarti kasar. Kasar itu ya ngomongnya kasar dalam arti menyerang pribadi. Jadi orang bisa nadanya pelan tapi tidak lemah lembut. Oke, contoh misalnya kalau ini kepada anak ya, parenting. Nah, mamah ini menyesal melahirkan kamu. Nah, ini iramanya pelan, tapi ini tidak lemah lembut karena menyerang pribadi. Jadi sebenarnya orang bisa berbicaranya teriak, tapi tidak menyerang pribadi. Nah, menurut saya itu sebenarnya adalah bukan sebuah kekasaran, tapi sebuah ketegasan. Nah, bicara kelemah lembutan, maka memang kalau yang dari awal pribadi, suku, marga, kelompoknya lemah lembut itu hal yang mudah. Tapi bagaimana Pak dengan orang-orang yang temperamen dasarnya pembawaannya itu tidak lemah lembut? Segala sesuatu bisa dikembangkan, segala sesuatu bisa ditumbuhkan. Kalau misalnya lemah lembut dalam arti volume itu susah, maka paling tidak kelemah lembutan dalam arti sikap dan kalimat yang positif. Jadi mungkin awalnya memang susah untuk yang bicara lemah lembut, ya paling enggak tegas. Atau volumenya keras tapi kalimatnya baik. Divariasi lah ya. Ya, jadi misalnya kan belum bisa lemah lembut nih. Karena udah dari sononya emang biasa teriak-teriak gitu ya. Sekarang teriak juga tapi kalimatnya baik. Biasa sama anak, nah kamu tuh anak baik. Nggak boleh seperti itu ya gitu. Kamu tuh anak baik. Ngomongnya teriak tapi kalimatnya positif. Sampai akhirnya nanti bisa belajar untuk volume yang lebih pelan. Jadi pertumbuhan itu ya kecuali kayak Petrus ya atau Paulus. Penuh Roh Kudus, perubahannya radikal. Iya. Tapi kan nggak banyak yang kasus seperti itu. Yang banyak adalah orang bertumbuh itu bertahap. Jadi orang misalnya gini, dia galak, kasar, berubah menjadi tegas. Itu perubahan yang positif terdekat istilah saya. Dari galak ke tegas. Dari boros ke murah hati. itu kan bentuknya sama sih, sama-sama cuma ganti motivasi. Iya. Ya. Tapi nanti akhirnya orang bisa berubah dari galak ke lemah lembut. Jadi sebenarnya makanya hidup ini panjang kan, hidup ini kan panjang. Lalu semua buah roh itu akan kita produksi, tapi tidak bersamaan. Ya, adalah manusiawi dan sudah hebat kalau kita bisa bertumbuh di dalam kasih satu demi satu, gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa menghasilkan semuanya. Ya. Sekarang setelah kita punya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, apa definisi kalau lembutan suami istri sehari-hari? Misalnya tetap boleh marah tapi nadanya dipelankan, tetap boleh protes atau tidak terima, menyampaikan harapan. Nah, tapi terkadang ada pihak ketiga nih. Mertua, mama, papa, dan sepupu yang mencoba ikut campur, bagaimana? Ya, memang kelemah lembutan dia akan terpicu atau diuji oleh keadaan. Ya kan? Mertua yang menjengkelkan, ya namanya menikah itu emang konsekuensi. Apalagi kalau kita menikahi anak tunggal, anak ajaib, atau anak bungsu, jadi kakak-kakaknya udah merantau semuanya, lalu tinggal suami ini yang mau nggak mau harus merawat ibunya, mamahnya. Apalagi papa mertua udah meninggal, kan nggak mungkin dong mamahnya ini mau dibuang ke panti jompo. Jadi memang menikah itu sebuah konsekuensi di mana kita menikahi juga keluarganya. Nah, memang tidak mudah. Memang idealnya adalah laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Tapi gimana mau meninggalkan kalau dia anak tunggal, orang tuanya udah sakit-sakitan, papanya udah nggak ada, tinggal mamanya. Maka tentu kita nggak bisa menerapkan secara letterlek meninggalkan secara fisik. Jadi meninggalkan bisa tetap tinggal bersama, tapi prioritasnya yang enggak. Nah, tapi juga kita perlu belajar yang namanya, makanya kasih itu kenapa kita memberikan selain lemah lembut, tahan nafsu, ada sabar.
karena emang ini semua aspek ini perlu diaplikasikan. Ya. Pada saat misalnya menghadapi mertua tadi, yang membuat kita mungkin terpancing untuk tidak lemah lembut lagi. Ya maka perlu belajar sabar. Mertua menjengkelkan, mengganggu emosi, mengganggu pernikahan terus menerus. Sabar. Kenapa sabar? Namanya mertua pasti lebih tua kan? Ya pasti dipanggil tua duluan. Sabar aja, sabar. Tapi kapan Pak? Ya nggak tahu, waktu yang panggil itu kan Tuhan, bukan saya gitu kan. Tapi yang pasti namanya mertua pasti lebih tua. Nah selama dia hidup, cintai sungguh-sungguh seperti ibu sendiri, supaya dengan demikian pasangan justru lebih cinta. Jadi namanya mertua bisa saja menjengkelkan. Tapi sekali lagi, kasih akan diuji, membuat kita harus mempraktekkan ilmu yang tadi kita bahas, ada 8 tadi ya. Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah, dalam kelemah lembutan maka di dalam pernikahan itu kita memang harus kita wujudkan dalam bentuk tidak berkata-kata kasar dan tidak berkata-kata yang menghakimi. Selain itu juga sebenarnya kelemah lembutan itu dalam bentuk sikap ya. Sikap gentleman, sikap kelemah lembutan. Jadi kebalikannya supaya mudah ya, lawan dari kelemah lembutan adalah kasar, apalagi sampai KDRT. Maka kalau suami istri bertengkar gitu ya, suami mungkin emosi luar biasa dan biasa terpancing untuk tempeleng atau KDRT. Ya emang istri juga perlu mempelajari pengalaman ya. Selama ini yang buat suami tempeleng itu apa gitu ya? Emosi sesaat. Karena kalau suami pulang makanan belum siap. Lalu kalau dimarahi bantah, kan bisa diingat loh. Kapan sih ditempeleng gitu? Oh waktu bantah. Ya udah jangan bantah gitu loh. Supaya pasangan tidak terjebak di dalam ketidak lemah lembutan atau dalam kekerasan. Kan kalau lawan dari kelemahan lembutan ini kan KDRT. Supaya suami tidak melakukan KDRT gitu. Ya dipelajarin dong selama ini yang memicu KDRT itu apa gitu kan. Kapan suami tempeleng ibu gitu ya. Kalau ini. Diingat semuanya. Oke, belajar dari itu semuanya. Kalau begitu sekarang dihindari. Supaya paling tidak memicu pasangan melakukan kekerasan. Jadi ini kan menikah itu kan dua orang, dua pribadi. Kita sendiri jangan terlibat dalam kekerasan. Kita belajar kelemah lembutan. Tapi masalahnya gimana Pak? Saya lemah lembut tapi saya jadi sasaran terus. Menurut saya selama orang nggak gila ya nggak mungkin dong. Mah kamu masak enak banget, kurang ajar kamu. Udah konslet. Jadi orang itu melakukan KDRT pasti kita ada unsur yang salah juga, entah ngeyel, entah salah, entah menjengkelkan. Nah, tapi kan salah saya sedikit banget tuh, ya, tapi pasti ada pemicunya. Nah pemicunya itulah yang kita harus siasati gitu. Ya mungkin sampai di situ dulu, barangkali ada mau diperdalam aspek mana boleh juga. Ya. Buah cinta yang kedua adalah setelah kelemah lembutan penguasaan diri. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terakhir. Ya, paling berat ini penguasaan diri. Nah, ada banyak pertanyaan tentang penguasaan diri adalah kita itu sering nggak kuat menghadapi cobaan, sehingga nggak bisa menguasai diri, nggak kuat menghadapi tekanan masalah. Jadi akhirnya suami si cekcok, lalu cekot-cekot, akhirnya KDRT, cekot, ngamuk, ya. Banting barang. Penguasaan diri itu kita mulai dari mana? Silakan. Ya, kalau kita betul-betul terlibat dalam konflik ya, yang sampai nggak bisa menguasai diri. Kenapa nggak bisa menguasai diri? Karena emosi mengontrol logika. Nah, maka caranya kembalikan logika menguasai emosi. Caranya gimana? Kalau mau praktis nih, ambil nafas saja. Gitu, ambil nafas. Kenapa? Waktu kita ambil nafas dalam-dalam, oksigen sampai ke otak. Makin marah makin lama ya. Nah, karena kalau ambil nafas nafas putus. Kenapa ambil nafas? Karena orang nggak bisa ambil nafas sambil marah. Nggak jadi ya. Kalau nggak bisa, ya oke. Jadi tapi ada maksud yang lain supaya waktu ambil nafas itu oksigen sampai ke otak, otaknya banyak oksigen, logikanya jalan lagi. Yang kedua, waktu sampai ambil nafas itu nyebut, orang Jawa bilang ya. Kalau dalam kekristenan ya Tuhan Yesus tolong gitu. Jadi
kita kan nggak bisa menguasai diri, emosi nih, maka emosinya itu dikurangi supaya logikanya yang jalan. Nah, supaya logikanya jalan lagi, kalau perlu ya, misalnya mau emosi sama siapa nih, sama pasangan, sama anak, tinggalkan tempat itu sebentar ya, ke toilet gitu ya. Cari nafas lagi. Berdoa, udah, Tuhan tolong beri saya. Jadi kalau kita tuh emosi ya begitu ditahan sebentar ya udah, sebenarnya cepat sekali kok. Ya kan ada orang itu nggak menguasai diri karena emosi mengalahkan logika. Maka begitu emosi gitu, udah stop aja, tahan dulu. Ya, sayangi jantung Anda, jangan sampai stroke, jangan sampai serangan jantung gitu ya. Karena waktu orang mau marah ya, tidak bisa menguasai diri, dia siap untuk berantem, dia siap untuk berperang. Apa yang terjadi? Dalam tubuh ini rupanya melepas gula banyak. Jadi untuk berantem itu kan butuh energi. Nah, tubuh itu melepas gula. Sehingga misalnya orang katakanlah begini, selama ini tekanan darahnya udah biasa kok. Saya 160 nggak masalah. Ya nggak masalah waktu darahnya encer. Saya kolesterol nggak apa-apa kok. Saya selama ini udah 200-an juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah selama darahnya encer. Begitu marah, gula dilepas. Nah, gula dia bikin darah kental. Iya. Ketika gulanya naik, darahnya kental, maka yang kolesterol 200 jadi masalah. Tekanan darah yang 150 jadi masalah. Makanya banyak orang kenapa begitu marahnya, stroke-nya itu waktu marah. Karena begitu marah, gulanya dilepas. Karena begitu dia marah tuh tubuh mempersiapkan sebuah energi untuk berperang. Maka hati-hati dengan marah. Ya, kendalikan amarah. Apalagi katanya otot mukanya keluar semua. Apalagi diabetes, marah, gulanya tuh ngelonjak gitu. Jadi bisa berangkat. Hati-hati dengan marah, ya, hati-hati dengan emosi. Nah, supaya bisa penguasaan diri, maka kuncinya adalah mengendalikan emosi. Orang yang bisa menguasai diri karena bisa menguasai emosi. Tapi emosi terjadi karena emosi mengalahkan logika. Maka ya logikanya aja yang dikembalikan. Nah, logikanya akan makin kuat kalau logikanya sendiri nih, isinya apa? Kalau isinya logos atau logika firman, maka makin banyak kita membaca firman, maka otak kita, pikiran kita tuh udah berisi pikiran Kristus. Apa tuh pikiran Kristus? Firman Tuhan. Jadi kalau kita makin banyak baca firman Tuhan, waktu kita emosi lalu kita, Tuhan tolong saya. Ya. Pikiran kita kembali menguasai emosi, yang menguasai itu pikiran firman. Yes. Tapi kalau selama ini pikirannya pun kosong. Ada yang berkata ayat plus hadirat menghasilkan mujizat, boleh? Ya, betul. Karena kalau selama ini pikirannya kosong gitu, nggak pernah baca Alkitab, lalu emosinya ditahan supaya logikanya yang menguasai emosi gitu. Logika yang mana nih? Logika dunia. Makanya untuk bisa penguasaan diri ini buah dari juga sebuah proses sebelumnya. Ya, makin banyak bergaul dengan Tuhan, baca firman Tuhan, maka itu nanti akan memperkuat logika firman kita. Ya. Nah, logika firman itulah yang nanti punya kemampuan mengendalikan emosi kita, gitu. Sudah utuh 4 tahap pertama, 4 tahap kedua. Contoh di Alkitab, Mas Daud. Ya. Suami istri yang bisa memakai bahasa cinta yang sesuai Alkitab dan mereka bahagia. Karena memang tidak banyak contohnya. Kalau yang bahagia di Alkitab mungkin Ishak dan Ribkah. Di mana monogami di Alkitab. Kan kalau Ishak itu menikah lagi, nggak ada gereja, sinode, atau suku Lewi yang tegur dia. Suku Lewi adalah cucu dari cucunya. Iya. Alkitab belum ada lagi. Iya. Nggak ada yang misalnya supaya, nggak ada. Jadi kalau apalagi bapaknya Ishak menikah lagi, anak Ishak lagi, papanya nikah, Ishak, tapi dia monogami. Menurut saya dia istimewa dalam hal pernikahan karena dia monogami pada zaman poligami. Nah, Ishak paling enggak contoh bagaimana sebuah kemesraan. Karena di Alkitab menceritakan mana Ishak dan Ribkah itu bercumbu-cumbuan. Walaupun mereka juga bukan contoh kisah pasangan yang sempurna ya. Karena Ishak juga pernah tidak mengakui istri sebagai istri. Waktu pandemi itu. Ya, waktu Ishak dan Ribkah merantau ke Filistin, lalu Ishak ditanya mengenai istrinya dan dia berkata saudaraku gitu ya. Tapi itu juga contoh bapaknya Abraham. Nah, bapaknya pernah 2 kali. Bapaknya pernah begitu di Mesir sekali, juga di Filistin sekali. Yes. Jadi yang menarik ini sebenarnya bapaknya Abraham itu melakukan hal itu sebelum Ishak lahir.
kan bapaknya melakukan itu sebelum punya anak. Tapi anaknya bisa melakukan apa yang dilakukan bapaknya. Jadi memang perilaku itu bisa diwariskan juga secara DNA. Nah, tapi yang intinya sebenarnya adalah kembali bukan soal keturunannya, tapi Iskak pernah seperti itu, tapi mereka berakhir dengan pernikahan yang bahagia. Baik, Mas Jarod, 1 menit closing statement. Ya. Apa tip and trick dari Mas Jarod untuk mereka bisa memiliki bahasa 8 cinta. buah bahasa cinta dari Alkitab? Ya, firman Tuhan berkata bahwa Allah adalah kasih. Jadi Tuhan atau Allah itu ada esensi-esensi utama, dan menurut saya hanya 3 yang paling utama. Kalau mujizat, setan juga bisa bikin mujizat. Maka Allah itu adalah benar. Allah itu kudus. Allah itu kasih. Kekudusan gak bisa ditipu, disubstitusi oleh setan. Ya. Kebenaran gak bisa, karena setan adalah bapak pembohong. Tapi Allah itu adalah kasih. Nah, makanya tidak ada cara lain bagaimana kita bisa memiliki kasih yang Tuhan ajarkan. Caranya adalah kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dengan cara menerima Tuhan yang adalah kasih itu sebagai Tuhan, juru selamat pribadi, dan mengundang Tuhan yang adalah kasih masuk di dalam hati kita. Maka kasih itu akan mengajar kita. Karena pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi kalau Tuhan yang adalah kasih itu hidup di dalam kita, maka Tuhan itu yang akan mengajar dan memberi kemampuannya di dalam kemampuan kita. Amin. Sobat penyembah, sangat powerful, di mana kita menjadikan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, powerful menjadi milik kita. Nah, sekarang pilihan ada di tangan Anda. Mas Jarod sudah begitu detail menjelaskan. Saya juga sudah kehabisan pertanyaan nih saya. Karena begitu mantapnya temanya. Tapi kita akan sepakati dong naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kalau Anda bertanya, tapi pasangan saya tidak mau menggunakan kasih ini, gunakan lebih dahulu. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Waktu Anda lakukan firman, Tuhan menyertaimu, maka pasanganmu akan diubahkan Tuhan. Engkau tidak bisa mengubah pasanganmu, tapi engkau bisa mengubah dirimu bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, sempurnakan sharing firman-Mu. Pakai Mas Jarod, Mbak Esa, dan keluarga lebih dahsyat lagi bersama keluarga Indonesia Bahagia. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa keluarga kami. Kalau kami membangun pernikahan tanpa bahasa yang sama, tanpa bahasa yang akurat dan tepat seperti Alkitab, ampuni kami. Biarlah bahasa cinta kami seperti di Galatia 5:22 ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kalau yang sakit, sembuhkan, lemah, kuatkan. Pulihkan keluarga kami dan keluarga Indonesia menjadi bahagia semuanya. Dalam berkat Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa dalam program Worship at Home lagi yang akan datang lebih dahsyat dan powerful. Yes!